Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Dituding terima duit, haram, tambang ilegal, Kabareskrim serang balik geng Sambo, kasus Yosua aja mereka tutup-tutupi. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto lagi-lagi membantah menerima setoran uang hasil bisnis tambang ilegal dari Ismail Bolong. Dia justru mengungkit kembali soal kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menyeret Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus kepada wartawan, Jumat, 25 November 2022. Selain itu, Agus juga menyinggung soal proses pemeriksaan awal yang dilakukan anak buah Ferdi Sambo dan Hendra terhadap saksi-saksi kasus pembunuhan Yosua. Menurut para saksi-saksi tersebut ditekan untuk memberikan keterangan sesuai rekayasa. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua, katanya. Sementara pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto menilai bantahan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal ini tidak bisa dijadikan dalih untuk menghentikan pemeriksaan. Sebab, hampir semua orang yang terlibat suatu tindak pidana menurutnya memberikan bantahan dan alibi. Bambang menegaskan, Agus mesti tetap diperiksa terkait adanya dugaan uang setoran hasil bisnis tambang ilegal tersebut. Sebagaimana mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang juga tetap diperiksa meski sempat membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bantahan Kabareskrim tersebut tentunya tidak bisa jadi dalih untuk menghentikan pemeriksaan. Semua orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana pasti akan membantah dan menyampaikan alibi-alibi, kata Bambang kepada wartawan, Jumat, 25 November 2022. Menurut Bambang, surat laporan hasil penyelidikan atau PHL terkait adanya dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal Ismail Bolong merupakan fakta yang tak terbantahkan. Yang pasti surat pemeriksaan Karopaminal dan surat rekomendasi Kadif Propam 7 April 2022 itu memang benar adanya. Dan secara logika, Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan pada bulan itu belum punya motif untuk menjatuhkan Kabareskrim dan koleganya, yang dibuktikan rekomendasi yang diberikan tak menyentuh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pati tersebut, katanya. Atas hal itu, Bambang menyarankan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk turun tangan langsung menyelesaikan kasus ini. Sekaligus meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menaruh perhatian terhadap kasus tersebut. Kapolri yang harus turun tangan sendiri, dan karena penunjukan bintang 3 juga seizin Presiden, sebaiknya Presiden juga melakukan monitoring terkait kasus ini, ujarnya. Sebagaimana diketahui LHP Divisi Propam Polri terkait kasus ini sempat beredar di media sosial. Surat yang ditandatangani Ferdi Sambo saat menjabat Kadif Propam Polri itu ditunjukkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan nomor R1253 UAS 24 2022 4 Div Propam, tanggal 7 April 2022. Dalam dokumen yang beredar tertulis Ismail Bolong menyetorkan uang koordinasi ke Bareskrim Polri melalui Kombes BH selaku Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Ditipiter, sebanyak 3 kali. Rinciannya, pada bulan Oktober, November dan Desember 2021 masing-masing sebesar 3 miliar rupiah setiap bulannya untuk kemudian dibagikan di Ditipiter Bareskrim. Selain itu, Ismail Bolong juga disebut menyetorkan uang dalam pecahan USD sebanyak 3 kali kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto secara langsung di ruang kerjanya pada Oktober, November dan Desember 2021 masing-masing sebesar 2 miliar rupiah.